10 pola pikir. Kaya, para ahli teori. Tidak tahu, para praktisi. Sudah kaya. Pernahkah Anda melihat sebuah sangkar burung dengan pintu terbuka, tapi burung di dalamnya tetap tidak terbang keluar? Tidak ada yang menahannya. Hanya saja ia sudah terbiasa terkurung, terbiasa sampai tidak lagi memikirkan untuk terbang. Banyak dari kita hidup seperti itu. Bukan karena kurangnya kesempatan, bukan karena kurang pintar, tetapi karena kita tumbuh dengan sebuah panduan yang salah. Kita diajari cara menjadi anak baik, tapi tidak diajari cara berpikir. Dilatih untuk menjawab dengan benar, tapi tidak untuk mengajukan pertanyaan baru. Dan pada suatu saat dalam hidup, kita menyadari bahwa banyak tahu tidak membuat kita lebih kaya, dan banyak bekerja tidak membuat kita lebih bebas. Masalahnya bukan pada usaha, melainkan pada pola pikir. Jika Anda juga merasa seperti burung yang berdiri di depan pintu terbuka, ingin terbang, tapi tidak tahu harus kemana atau bagaimana, maka inilah angin yang Anda butuhkan. Kita akan bersama-sama membuka 10 pola pikir dasar untuk menjadi kaya. Bukan kaya secara instan, melainkan pola pikir yang membuat Anda tidak bisa kembali miskin. Jika ada saatnya Anda mengangguk setuju selama video ini, silakan tinggalkan like, sebuah komentar, dan subscribe di kanal Buka Pola Pikir. Karena siapa tahu Anda baru saja keluar dari sebuah sangkar yang tidak Anda sadari sebelumnya. Kisah Mas Bagas dan toko roti dietnya. Bagas, seorang anak muda Gen Z, memiliki gairah membuat roti sejak SMA. Setelah lulus kuliah, ia membuka toko roti kecil yang lucu, dihiasi kutipan manis. Tapi mimpi tidak cukup untuk hidup. 3 bulan kemudian, roti Bagas sepi pembeli yang datang hanya sesekali. Ia mulai putus asa dan bingung. Apa gairahku tidak cukup? Sampai suatu hari, ia pergi ke gym untuk menghilangkan stres. Di sana, ia melihat pelatih pribadinya memakan roti gandum buatan sendiri. Setelah bertanya, ia tahu bahwa banyak anggota gym mencari camilan rendah gula, rendah karbohidrat yang tetap enak dan mudah dibawa. Terpikirkan, Bagas pulang dan mencoba lagi resep lamanya. Mengganti mentega dengan almond tumbuk, mengganti gula dengan madu. Roti manis menjadi roti fit. Minggu pertama ia mencoba, memberikan 10 kotak gratis. Minggu berikutnya, 6 orang memesan lagi. Bulan ketiga, Bagas berhenti menjual roti lucu dan beralih menjual roti fit. Penjualannya naik 5 kali lipat. Dia bercerita, "Saya masih membuat roti, tapi sekarang saya membuatnya untuk perut orang lain, bukan untuk hati saya." Pola pikir 2. Bekerja sendirian. Itu bertahan hidup. Bekerja sama. Itu berkembang. Ada sebuah fase dalam hidup yang pernah dialami setiap orang. Jika fase, saya akan melakukan semuanya sendiri agar yakin. Mulai dari menulis konten, mengedit foto, membalas pelanggan, mengemas barang, mengirim barang. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa melakukan semuanya sendiri adalah kemandirian dan meminta bantuan adalah kelemahan. Siapapun yang bisa melakukannya sendiri, dialah yang hebat. Kemudian, suatu hari kita menyadari bahwa sehebat apapun kita hanya punya 24 jam sehari. Dan ketika kita melakukan semuanya, kita kehilangan semua energi untuk melakukan hal yang paling kita kuasai. Selamat datang di jebakan orang hebat. Ini adalah jebakan halus yang paling mudah menjerat orang-orang yang berbakat. Anda berpikir, saya bisa merekam video sendiri, mengedit warnanya juga tidak sulit. Saya bisa belajar sedikit,
Posting di Facebook, pasang iklan, balas inbox. Lakukan saja sendiri biar cepat. Blas sampai pada akhirnya. Anda duduk di depan tumpukan pekerjaan dan menghela napas. Mengapa saya selalu sibuk tapi tidak ada kemajuan? Karena melakukan semuanya tidak berarti berkembang. Itu hanya memastikan Anda tidak kelaparan, bukan memastikan Anda melangkah jauh. Kisah Mas Fajar dari fotografer lepas menjadi studio keliling. Fajar adalah seorang fotografer pernikahan lepas di Bandung. Awalnya, ia hanya memotret sendirian, tidak mempekerjakan atau bekerja sama dengan siapapun. Setiap kali ada klien, ia harus mengurus segalanya. Make up, sewa gaun, pesan mobil, sampai pasca produksi. Melelahkan dan penghasilannya tidak stabil. Ia bahkan pernah harus menolak pesanan karena kewalahan. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang penata rias di sesi pemotretan. Ia mencoba mengusulkan, bagaimana kalau Anda jadi bagian tim make up saya? Saya yang pegang nama, kita bagi persentase. Penata rias itu setuju. Selanjutnya, ia mencari toko gaun pengantin kecil, meminta izin untuk menitipkan album contoh. Lalu ia menelepon seorang videografer freelance, seorang sopir mobil pengantin langganan. Satu persatu, ia menyatukan mereka menjadi sebuah aliansi mini. 6 bulan kemudian, Fajar tidak lagi menjadi fotografer lepas. Ia menjadi pemimpin sebuah studio pernikahan keliling. Beroperasi secara kolaborasi. Tidak punya tempat, tidak punya beban biaya besar, tetapi operasinya rapi. Pola pikir. 1. Kebangkitan pertama. Jangan tanya, apa keahlian saya? Tanyalah, apa kebutuhan pasar? Waktu kecil, apa jawaban Anda saat orang dewasa bertanya, kamu mau jadi apa nanti? Dokter, insinyur, penyanyi, guru? Tidak ada yang bertanya, apakah pasar membutuhkan profesi-profesi itu? Kita tumbuh dengan sebuah formula yang terdengar logis. Jadilah ahli dalam satu hal, maka dunia akan datang mencarimu. Masalahnya, dunia sibuk dengan urusannya sendiri. Anda mungkin pembuat kue paling enak di kampung, tetapi jika seluruh kampung sedang diet, kue Anda tetap tidak laku. Apa keahlian saya? Adalah pertanyaan yang bagus, tetapi belum cukup. Banyak anak muda memulai dengan gairah. Itu tidak salah. Tetapi jika Anda memulai karier dengan pertanyaan, apa keahlian saya? Anda menggunakan kompas yang mengarah pada diri sendiri. Untuk mendapatkan uang, Anda harus mengarahkannya ke pasar, karena uang ada di kebutuhan orang, bukan di hobi Anda. Pertanyaan yang benar adalah, apa yang dibutuhkan pasar dan saya bisa membuatnya dengan baik? Pola pikir. 3. Bekerja sedikit, tapi tepat sasaran. Jangan sibuk saja. Ada sebuah penyakit zaman sekarang yang tidak ada dalam daftar medis, tetapi menyebar sangat cepat. Kecanduan kesibukan. Anda mungkin pernah mengalaminya. Jadwal Google penuh, deadline bertumpuk, membalas pesan saat makan, bekerja sampai tengah malam. Lalu mengeluh, capek sekali, tapi tidak selesai juga. Kedengarannya mendalam, multitasking, manajemen waktu yang baik. Tapi di akhir bulan, dompet tetap tipis, kepala tetap pusing. Karena Anda tidak kekurangan energi, Anda hanya salah mendistribusikannya. Sibuk tidak sama dengan efektif. Kita tumbuh dalam sistem yang memuji kerajinan. Lalu saat dewasa, kita membawa keyakinan itu ke dalam pekerjaan. Semakin banyak bekerja, semakin jauh melangkah. Semakin sibuk, semakin penting. Namun, kenyataannya, ada orang yang bekerja 10 kali lebih sedikit dari Anda, tetapi penghasilannya 10 kali lebih banyak.
bukan karena mereka manusia super, tetapi karena mereka memilih pekerjaan yang tepat. Kisah Ibu Sari, dari menjaring ikan menjadi menembak sasaran. Ibu Sari, seorang penjual barang handmade online, pernah mengalami situasi yang akrab. Setiap hari, ia melakukan siaran langsung, memperkenalkan hampir 50 produk. Pelanggan bertanya ke sana kemari, pesanan hanya sedikit. Stok produk yang menumpuk semakin banyak. Ia berputar-putar seharian dengan siaran langsung, mengemas barang, mencocokkan data, membalas pesan. Sangat sibuk, tetapi penjualannya stagnan sampai suatu hari dalam sebuah kelas pemasaran online, ia mendengar sebuah kalimat, "Anda tidak perlu menjual semuanya. Anda hanya perlu menjual yang paling laku dan menjualnya dengan sangat baik." Ia duduk, membuka file Excel penjualannya dan memeriksa datanya. Ia menemukan hanya 6 produk yang menghasilkan 70% dari seluruh penjualannya. Sisanya, lebih dari 40 produk lain, hanya membuatnya lelah dan memakan tempat. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengurangi daftar produk. Ia hanya mempertahankan 5-7 produk terlaris dan membuat konten yang mendalam untuk setiap produk. Durasi siaran langsungnya dipersingkat menjadi 30 menit, tetapi lebih rutin dan terfokus. Hasilnya, setelah 2 bulan, penjualannya naik 4 kali lipat. Ia tidak lagi menjaring ikan, ia telah menjadi penembak jitu dalam berjualan. Pola pikir, 4 aliran uang adalah aliran kehidupan. Jangan biarkan uang diam dan menjadi miskin. Saat kecil kita diajari bahwa menabung itu baik, maka setiap orang punya celengan. Setiap kali memasukkan R2000 atau R1000, kita merasa bangga. Lalu saat dewasa, ada yang beralih dari celengan ke buku tabungan, dari buku tabungan ke emas, lalu dari emas ke biarkan saja agar aman. Sayangnya, biarkan saja tidak lagi seaman dulu. Karena di dunia luar, ada satu hal yang bekerja sangat rajin, yaitu inflasi. Saat uang diam, ia tidak tidur, ia menyusut. Bayangkan Anda menyimpan 10 juta di brankas. 1 tahun kemudian, yang Anda lihat masih 10 juta. Tetapi saat Anda pergi ke pasar, harga semuanya sudah naik. Rasanya seperti Anda memegang es batu dan melihatnya mencair sedikit demi sedikit setiap hari. Kisah Mas Dani, aliran uang yang mengalir. Dani adalah seorang karyawan IT di Jakarta. Gajinya 16 juta per bulan. Ia hidup hemat dan setelah beberapa tahun, ia berhasil mengumpulkan 200 juta. Ia tidak terburu-buru, ia melakukan hal yang biasa dilakukan oleh orang IT, mengamati dan mencari bug. Suatu hari, ia melihat seorang ibu penjual roti di Facebook Marketplace mencari modal untuk memutar stok. Awalnya, ia mengira itu penipuan, tetapi ia memutuskan untuk bertemu. Ibu itu benar-benar berjualan, punya pelanggan tetap, tetapi kekurangan modal. Dani mengusulkan, "Saya akan menyumbang modal untuk bahan baku. Anda jual, keuntungannya kita bagi 2. Lot pertama 10 juta, setelah 7 hari, keuntungannya 2 juta. Tidak buruk. Dari situ, ia memperluas kerjasama dengan 2 penjual lain. Ia tidak perlu membuka toko, tidak perlu mengelola karyawan. Ia hanya melakukan satu hal, membuat uang mengalir dan kembali. Setelah 6 bulan, dari modal awal 200 juta, ia berhasil menciptakan penghasilan pasif hampir 20 juta per bulan. Dan hal yang ia pelajari adalah, menyimpan uang adalah untuk bertahan hidup. Membuat uang mengalir adalah cara untuk melangkah jauh. Nah, pola pikir. 5. Selamanya tidak kaya karena tidak tahu. Cara menggunakan pengungkit. Ada sebuah cerita yang terdengar seperti lelucon, tetapi nyata.
Dua orang sama-sama berjualan kopi. Satu orang melakukan semuanya sendiri, dari meracik, membersihkan gelas, sampai melayani pelanggan. Orang lainnya tidak punya warung, tidak punya karyawan, hanya punya file PDF berjudul Cara Membuka Kedai Kopi Tanpa Kedai dan menjual kursus online. Coba tebak, siapa yang menghasilkan lebih banyak? Ya, orang kedua. Karena orang itu tidak bekerja dengan tangan, orang itu bekerja dengan pengungkit. Bukan Anda malas, tetapi Anda menggunakan tangan Anda, alih-alih menggunakan derek. Kita sering berpikir, untuk maju, kita harus lebih rajin dari orang lain. Untuk sukses, kita harus bekerja lebih banyak. Terdengar logis, dan itu benar sebagian. Tetapi jika kerajinan adalah satu-satunya kunci, maka para pekerja kasar sudah menjadi jutawan semua. Orang kaya memilih cara lain. Mereka tidak mencari cara untuk bekerja lebih banyak. Mereka mencari cara untuk bekerja lebih sedikit, tetapi lebih efektif dengan menggunakan pengungkit. Kisah Ibu Indah, dari jual camilan menjadi penghasilan 2 kali lipat. Tanpa menambah waktu, Ibu Indah adalah seorang ibu tunggal yang menjual camilan online sejak tahun 2020. Awalnya, ia melakukan semuanya sendiri, dari mengeringkan keripik, membuat abon, mengemas, hingga membalas pesan. Setiap pesanan terjual dengan harga Rp50.000, Rp70.000. Sehari, ia bisa mendapatkan 15-20 pesanan. Ia bekerja keras tanpa henti, dari pagi sampai malam. Setiap bulan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu suatu hari, ia secara tidak sengaja menonton video tutorial melukis online yang ditonton lebih dari 100.000 kali. Ia berpikir, orang tahu cara melukis, lalu membuat video tutorial melukis. Saya pandai membuat camilan. Mengapa tidak mengajarinya juga? Maka, setiap malam, setelah anaknya tidur, ia meletakkan ponselnya dan merekam dirinya sedang membuat camilan. Tidak perlu rumit. Yang penting, setiap langkahnya jelas dan runtut. Ia mulai mengunggah klip-klip tersebut ke Facebook pribadi dan TikTok. Awalnya tidak ada yang menonton, tetapi setelah beberapa klip, ada orang yang berkomentar, "Apakah Anda punya kursus yang terstruktur, Bu? Ada ilmunya tidak?" Lalu ia belajar cara membuat kursus mini, merekam video untuk setiap langkah, dan menjualnya dengan harga Rp150.000 per kursus. Setiap hari hanya dengan 3 orang pembeli. Penghasilannya sudah sama dengan menjual 15 bungkus camilan. Belum lagi, ia tidak perlu melakukannya lagi untuk kedua kalinya. Setelah 3 bulan, penghasilan dari kursus mencapai 80% dari total pendapatan. Masih Ibu Indah yang sama. Tetapi sekarang ia sudah tahu cara menggunakan pengungkit teknologi dan manusia untuk menciptakan nilai. Pola pikir 6. Bisnis ala berburu akan selalu lelah. Belajarlah menjadi petani. Ada sebuah gambaran yang cukup akrab. Dalam kehidupan pekerja lepas, Ida bangun tidur, membuka ponsel, mencari klien. Setelah berhasil, senang 5 menit, lalu memulai putaran baru. Hari ini cari klien di mana lagi? Anda baru saja berhasil berburu satu makanan. Tetapi besok sudah lapar lagi. Itulah gaya berburu. Jangka pendek bisa bertahan hidup, jangka panjang sangat melelahkan. Berburu adalah gaya hidup yang menguras energi. Lihatlah seorang penjual yang siaran langsung setiap hari. Ia pandai menjual, energinya tinggi, pelanggan datang berbondong-bondong, tetapi hanya perlu sakit 1 hari, penghasilannya langsung menurun drastis. Orang yang berburu sepenuhnya bergantung pada apakah hari ini ada mangsa. Mereka tidak bisa istirahat, tidak bisa sakit, tidak berani berhenti.
Bagaimana dengan petani? Mereka berpikir berbeda. Mereka membangun berbeda. Mereka tahu bahwa menanam satu benih hari ini tidak bisa langsung dimakan. Tetapi benih itu akan tumbuh, berbunga, berbuah, dan bisa dipanen berkali-kali. Kisah Mas Rian. Dari mengajar offline ke sistem online yang berkelanjutan, Rian adalah seorang guru les bahasa Inggris. Setiap minggu 20 sesi. Jadwal padat, penghasilannya lumayan, tetapi sangat harian. Artinya, hari ini mengajar ada uang. Libur mengajar tidak ada penghasilan. Setelah 2 tahun mencangkul terus-menerus, ia menyadari ia sedang berlari dalam siklus yang sama. Tidak ada akumulasi, tidak ada sistem, tidak ada kebebasan. Maka, ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Merekam semua materi pelajaran ke dalam video. Ia menggunakan Canva untuk membuat slide, menyewa seorang mahasiswa untuk merekam. Kemudian ia membagi kursus menjadi beberapa level dan menjualnya secara online melalui sistem afiliasi. Hasilnya, kursus pertama ada 50 murid, kursus berikutnya ada 500. Saat ini, ia punya lebih dari 1.000 murid di setiap kursus. Meskipun ia tidak perlu mengajar ulang setiap sesi, Mas Rian beralih dari berburu setiap jam mengajar menjadi bertani, sebuah sistem yang berjalan secara otomatis. Dana sentia astu da di. Pola pikir 7, ciptakan nilai nyata. Bukan hanya banyak tahu, setelah punya sistem, harus punya nilai nyata. Sampai di sini, Anda sudah memahami kekuatan bertani, alih-alih berburu. Anda sudah tahu cara merekam video, membangun komunitas, membuat produk yang bisa dijual berulang. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jika produk Anda tidak memiliki nilai nyata, sistem pun tidak berguna. Maka, langkah selanjutnya adalah pertanyaan inti. Nilai apa yang Anda ciptakan dan siapa yang benar-benar membutuhkannya? Pernahkah Anda mendengar kalimat ini? Pasar tidak membayar Anda karena apa yang Anda tahu. Pasar membayar Anda karena apa yang bisa Anda lakukan dan siapa yang bisa Anda bantu. Kedengarannya sederhana, tetapi ini menyentuh titik buta banyak orang. Karena selama 12 tahun di sekolah, kita dilatih untuk menghafal pengetahuan, mengingat rumus, dan mendapatkan nilai tinggi. Tidak ada yang mengajari kita bahwa nilai rapor tidak bisa dibawa ke pasar. Sekolah mengajari Anda menjawab pertanyaan. Pasar menuntut Anda memecahkan masalah. Kisah Rizal, dari mahasiswa drop out menjadi teknisi vacuum cleaner terkenal. Rizal, dari Surabaya, pernah kuliah di jurusan teknik elektro. Setelah 1,5 tahun, ia keluar. Alasannya sangat jujur. Saya merasa lebih banyak teori dan sedikit praktik. Saya ingin langsung belajar keterampilan untuk mencari uang. Rizal mendaftar kursus perbaikan peralatan rumah tangga selama 6 bulan. Awalnya, ia hanya memperbaiki kipas angin, pompa air, dan AC. Tetapi suatu kali, saat memperbaiki rumah seorang pelanggan, ia menemukan vacuum cleaner yang tersumbat. Pemilik rumah berkata, "Kim's Hoai tidak ada yang mau perbaiki, suruh beli baru terus." Rizal membongkarnya, membersihkan saluran, mengganti filter. Tidak sampai 30 menit, mesin itu kembali bekerja normal. Pemilik rumah membayar lebih dan berkata, "Jarang sekali ada orang yang mau memperbaiki hal-hal sepele seperti ini." Rizal mulai memperhatikan. Banyak orang punya vacuum cleaner rusak, tetapi tidak tahu harus memperbaikinya di mana. Jadi, ia memposting di grup-grup Facebook, menawarkan jasa perbaikan di rumah. 30 menit sampai di lokasi, tidak diganti jika tidak perlu. Beberapa hari kemudian ada pelanggan,
lalu semakin rutin, lalu ada rekomendasi. Sekarang, setiap bulan Rizal menerima lebih dari 40 pesanan, menyewa seorang asisten, dan membuka halaman Facebook kecil. Ia tidak punya gelar sarjana, tidak pintar di sekolah, tetapi ia punya apa yang dibutuhkan pasar. Solusi nyata, pada waktu yang tepat, dengan harga yang tepat. Pola pikir 8. Orang kaya tidak menghindari risiko, mereka menilai dan mengendalikannya. Setelah punya nilai, apakah Anda berani melangkah? Sampai di sini, Anda sudah punya keterampilan, tahu cara mengubahnya menjadi solusi, dan tahu cara menciptakan nilai nyata. Tetapi, ada satu hal lagi yang menahan banyak orang, ketakutan akan risiko. Takut gagal, takut kehilangan uang, takut tidak ada yang mendukung, takut salah, takut dicela. Padahal, orang lain yang tidak lebih hebat dari Anda sudah memulai. Mereka tidak menunggu sampai tidak takut lagi. Mereka bertindak meskipun masih takut. Risiko bukanlah musuh, melainkan harga tiket untuk masuk ke dalam permainan. Sama seperti Anda naik roller coaster, tiket masuknya adalah risiko. Anda bisa berteriak, pusing, atau kehilangan ponsel. Tetapi sebagai gantinya, Anda mendapatkan pengalaman, sebuah pelajaran, dan pandangan baru. Orang yang takut risiko hanya bisa menebak-nebak dari luar. Orang sukses masuk ke dalam, tetapi tidak sembarangan. Mereka masuk dengan rencana, mereka masuk dengan perhitungan. Mereka tidak menghindari risiko. Mereka menilai dan mengendalikannya. Kisah Ibu Dina. Uji coba kecil belajar cepat, ekspansi cerdas. Ibu Dina pernah menjual perabot rumah tangga online. Kualitasnya bagus, fotonya cantik, tetapi pesanan hanya sedikit. Banyak orang menyarankan ia membuka showroom. Ia menolak. Sewa tempat, mempekerjakan karyawan, investasi hampir 200 juta. Bagaimana kalau tidak ada pelanggan? Maka ia berpikir berbeda. Saya tidak butuh showroom. Saya hanya perlu menguji permintaan pasar. Ia mencari sebuah toko dekorasi kecil di Jakarta. Mengusulkan, saya sewa sudut Spulong Perpeson selama 7 hari. Saya akan memajang 5 barang. Kalau laku, kita bagi persentase. Kalau tidak, saya ambil kembali. Pemilik toko setuju. Ia menggabungkan siaran langsung dari tempat pajangannya dengan diskon khusus. Hasilnya, lebih dari 200 pesanan dalam 2 minggu. Dari situ, ia baru memutuskan untuk membuka ruang pameran permanen dengan risiko yang sudah diukur dan terbukti. Pola pikir 9. Uang tidak membeli produk, uang membeli perasaan. Setelah melewati risiko, apa yang Anda jual agar dihargai mahal? Anda sudah berani berpikir berbeda, berani bertindak, berani mengambil risiko yang terhitung. Tetapi ketika produk, jasa, atau kemampuan Anda menjangkau pelanggan, ada satu pertanyaan yang sangat penting. Apa yang sebenarnya pelanggan beli? Bukan produk, bukan jasa. Mereka membeli perasaan. Mereka membeli solusi yang menyentuh hati. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada barang yang sama persis, tetapi ada yang bisa menjualnya 3 kali lipat harganya? Kopi yang sama, ada yang menjual 12.000, ada yang menjual 45.000, dan pelanggannya tetap ramai. Lipstik yang sama, ada yang menjual online sepi pembeli, ada yang menjual habis terjual begitu stok datang. Di mana letak perbedaannya? Bukan pada kualitas, bukan sepenuhnya pada merek, melainkan pada perasaan. Pelanggan tidak membeli apa yang Anda jual. Mereka membeli apa yang mereka rasakan. Kisah Nenek Ratna. Bubur ayam dengan pesan hangat. Nenek Ratna menjual bubur ayam di sebuah gang kecil di Yogyakarta. Bubur ayamnya tidak ada yang terlalu istimewa. Tetapi ada satu hal yang membuat pelanggan selalu ingat.
setiap bungkus bubur ayamnya selalu disertai sebuah pesan kecil tulisan tangan. Semoga harimu menyenangkan. Sarapan dulu, baru boleh mengeluh ya. Kamu layak mendapatkan hari yang baik. Ada pelanggan yang pertama kali makan, lalu memotret pesan itu dan mengunggahnya ke Facebook. Seorang anak muda membuat video TikTok yang ditonton lebih dari 5 juta kali. Pelanggan berdatangan tidak hanya karena bubur ayamnya, tetapi karena ingin mendapatkan selembar pesan kecil yang menghangatkan hati. Nenek Ratna tidak beriklan, tidak memberikan diskon, tetapi ia menyentuh perasaan yang nyata dan mendapatkan penyebaran yang nyata. Pola pikir 10, jangan menunggu hingga sempurna, bertindak adalah pintu pertama. Menuju kaya perasaan sehebat apapun, jika tidak ada tindakan, tetap hanya ide. Sampai di sini, Anda sudah punya produk, punya sistem, punya nilai, dan tahu cara menciptakan perasaan. Anda sudah siap. Tetapi ada satu hal terakhir yang membuat semua nasihat, rencana, dan strategi menjadi tidak berarti jika Anda tidak melakukannya. Tindakan. Ada orang yang menunggu hingga punya cukup pengetahuan, cukup modal, cukup sempurna, baru berani memulai. Tetapi orang sukses berbeda. Mereka bertindak terlebih dahulu, lalu menyempurnakannya di kemudian hari. Dan itulah pola pikir terakhir. Juga langkah awal dari setiap perubahan. Ada ilusi yang dibawa banyak orang. Jika saya sudah siap, saya akan mulai. Cukup uang, cukup keterampilan, cukup waktu, cukup pengetahuan, cukup keberanian, baru bertindak. Kedengarannya aman, tetapi sayangnya, hidup tidak beroperasi seperti ujian. Kisah Mas Ardi. Perbaikan ponsel dari kamar kos Pulemetu Kato Tata. Ardi adalah seorang teknisi perbaikan ponsel di sebuah toko besar. Ia pandai, teliti, tetapi gajinya hanya 9 juta per bulan. Teman-temannya sering berkata, "Buka toko sendiri dong." Ardi hanya tertawa. Belum punya tempat, belum cukup uang, belum punya merek. Lalu toko tempatnya bekerja, mengurangi karyawan. Ardi kehilangan pekerjaan. Tidak ada lagi yang bisa hilang. Ia membersihkan sudut kamar kosnya, membersihkan alat-alat lamanya, dan mengunggah postingan sederhana di Facebook. Ardi, teknisi perbaikan ponsel, berpengalaman 8 tahun, menerima jasa perbaikan di rumah, harga terjangkau, garansi di tempat. Tidak ada logo, tidak ada spanduk, tidak ada foto iklan. Tetapi seorang teman membagikannya. Seorang pelanggan lama melihatnya. Seorang tetangga mencoba menelepon. Beberapa hari kemudian ada pesanan. Lalu semakin rutin. Lalu ada rekomendasi. 3 bulan kemudian, ia bisa menyewa kamar yang lebih besar untuk menerima pelanggan. Tidak perlu papan nama yang mewah, hanya butuh tindakan pertama. Derana mahasiswa, Anda tidak bisa mengendarai mobil yang sedang diam. Jika ingin berjalan, mobil harus mulai bergerak. Orang yang menunggu cukup baru memulai, seringkali adalah orang yang tidak pernah memulai. Karena cukup adalah konsep tanpa garis akhir. Tidak ada yang memulai dalam kondisi sempurna. Orang hanya menjadi sempurna setelah mereka memulai. Semua dimulai dari satu sentuhan, pola pikir, dan satu langkah pertama. Sahabatku, demikianlah kita telah melewati 10 pola pikir dasar, kepingan-kepingan yang tidak diajarkan di sekolah, tetapi secara diam-diam digunakan oleh setiap orang sukses. Dari berhenti bertanya, apa keahlian saya? Dan bertanya, apa kebutuhan pasar? Dari bekerja sendirian, ke memanfaatkan kekuatan orang lain. Dari kesibukan tanpa tujuan, ke pekerjaan yang efektif dan strategis. Lalu cara menggerakkan aliran uang, menggunakan pengungkit, membangun sistem,
menciptakan nilai, menghadapi risiko, menyentuh perasaan pelanggan, dan yang terpenting, berani memulai, meskipun belum siap. Jika ada satu hal yang harus Anda ingat setelah ini, yaitu kaya bukanlah tujuan, kaya adalah hasil dari serangkaian pola pikir yang benar dan tindakan yang konsisten. Anda tidak perlu menjadi yang paling pintar, tidak perlu memulai dari yang paling atas. Anda hanya perlu cukup berani untuk berpikir berbeda dan melangkah satu langkah lebih maju. Terima kasih telah meluangkan waktu dan semoga Anda menjadi kaya dengan cara Anda sendiri.